Bayangin kamu pengen pergi ke Bali. Tujuan itu kayak kamu bilang, aku mau ke Bali. Kedengarannya keren, penuh semangat. Tapi, terus gimana cara nyampenya? Jalan kaki, naik ojek, terbang pakai sayap impian? Nah, disinilah bedanya tujuan dan sistem. Tujuan cuma ngasih arah, tapi sistem adalah kendaraan yang bikin kamu benar-benar sampai. Tujuan itu papan panah, sistem itu mobilnya. Tanpa sistem, kamu cuma berdiri sambil nunjuk ke arah matahari terbenam, berharap entah gimana bisa sampai. Contohnya, kamu bilang, aku mau nurunin berat badan. Oke, itu tujuan. Tapi apa langkah nyatanya? Apakah kamu langsung lari 10 km sehari? Atau tiba-tiba nggak makan nasi 3 hari? Kalau iya, biasanya semangat itu cuma tahan seminggu, maksimal. Tapi kalau kamu ganti pendekatan, dari yang tadinya obsesif sama angka timbangan jadi fokus ke sistem harian, kayak jalan pagi 15 menit, air putih sebelum makan, atau tidur lebih awal, lama-lama perubahan itu nyatu sama hidupmu. Tanpa drama, tanpa stres. Tujuan itu penting, tapi dia cuma titik di kejauhan. Sistemlah yang bikin kamu benar-benar jalan ke sana, meski kadang pelan, tapi pasti. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa stuck di tujuan yang itu-itu aja, mungkin yang perlu diubah bukan mimpimu, tapi sistemmu. Jangan begitu dong. Kalau tujuan itu bikin kamu semangat di awal, sistem itu yang bikin kamu tetap jalan waktu semangatmu lagi libur. Dan ini bukan sekadar teori manis, tapi beneran kerasa banget di kehidupan nyata. Nih, 3 alasan kenapa sistem itu juara banget dibanding sekadar nulis target gede-gede di catatanmu. Pertama, sistem menghilangkan stres. Iya, kamu nggak perlu lagi bangun pagi sambil panik. Aduh, udah bulan keempat, kok target belum setengah jalan? Dengan sistem kamu cukup tanya ke diri sendiri, hari ini aku udah jalanin prosesnya belum? Simple, lebih damai, lebih waras. Kedua, sistem membentuk kebiasaan jangka panjang. Tujuan itu biasanya berhenti saat tercapai, atau lebih sering, berhenti di tengah jalan karena kamu bosan. Tapi sistem, kalau udah jadi bagian dari hidupmu, dia jalan terus. Kayak kamu sikat gigi, nggak perlu target, gigiku harus kinclong tahun ini. Tapi karena udah biasa, ya dilakukan aja. Ketiga, dan ini yang paling underrated, yaitu sistem tetap jalan bahkan di hari terburuk. Saat kamu lagi bete, lelah, atau mood anjlok, tujuan biasanya kena cuti. Tapi kalau kamu punya sistem kecil, misalnya baca 1 halaman buku setiap malam, kamu tetap bisa ngejalanin walau cuma dengan 1 mata terbuka. Intinya, tujuan itu kayak motivasi, datang dan pergi. Tapi sistem, dia kayak sahabat sejati, setia nemenin kamu bahkan di hari-hari paling males. Jangan salah paham, bukan berarti tujuan itu nggak penting ya. Tujuan tetap punya tempat, tapi ibarat naik gunung, tujuan itu puncaknya. Sedangkan sistem adalah sepatu hikingmu, bekal air, dan langkah-langkah kecil yang kamu ambil satu persatu. Tanpa sistem, kamu cuma bengong mandang puncak dari kejauhan sambil mikir, kapan ya sampai sana? Yang seru adalah ketika kamu mulai sadar. Tujuan itu bukan buat dikejar habis-habisan, tapi buat jadi arah. Dia kayak kompas, ngasih kamu panduan kemana harus melangkah. Tapi kendaraan utamanya tetap sistem. Dialah yang ngebawa kamu jalan, meski kadang pelan, meski kadang harus istirahat dulu. Dan yang paling menyenangkan, ketika kamu mulai fokus pada perjalanan, bukan cuma hasil akhir. Kamu jadi lebih menikmati prosesnya, nggak stres, nggak buru-buru, dan nggak gampang nyerah. Karena kamu tahu, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, walaupun kelihatannya sepele, sebenarnya lagi nganterin kamu makin dekat ke tempat yang kamu mau. Jadi kalau kamu punya impian besar, jangan cuma sibuk liatin puncaknya. Tanyakan juga, apa sistem yang bisa aku bangun hari ini biar tetap jalan, bahkan saat lagi capek atau nggak mood? Karena di sanalah letak hubungan yang sehat antara tujuan dan sistem. Saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Oke, kamu udah ngerti pentingnya sistem. Tapi sekarang muncul pertanyaan sakral. Gimana caranya bikin sistem yang beneran jalan, bukan cuma niat doang?
Tenang, kamu nggak butuh spreadsheet canggih atau ritual pagi ala CEO Silicon Valley. Yang kamu butuh cuma 3 langkah simple, tapi super powerful. Pertama, mulai dari langkah super kecil. Banyak orang gagal karena mereka mulai dengan target yang terlalu besar dan berat. Mau langsung olahraga 1 jam, padahal duduk aja udah ngos-ngosan. Coba deh balik. Mulailah dari langkah yang terlalu gampang untuk gagal. Contohnya, push up 1 kali sehari, serius, sekali aja. Karena tujuannya bukan performa, tapi konsistensi. Kedua, prioritaskan konsistensi dibanding intensitas. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu kecil setiap hari, itu jauh lebih kuat daripada gebrakan besar yang cuma terjadi seminggu sekali. Jadi daripada nunggu mood gede buat nulis 10 halaman, mending tulis 1 paragraf tiap hari. Karena ingat, sistem itu soal irama, bukan ledakan. Ketiga, lacak tindakan, bukan hasil. Kebanyakan orang terobsesi ngelihat hasil, berat badan turun, follower naik, uang masuk. Tapi yang jauh lebih penting adalah, kamu udah lakuin sistemmu hari ini belum? Coba pakai checklist atau aplikasi habit tracker. Bukan buat pamer, tapi buat kasih diri kamu semangat kecil tiap centang berhasil kamu capai. Kuncinya di sini, sistem itu kayak taman. Kalau kamu siram setiap hari, lambat laun dia bakal tumbuh. Jadi daripada sibuk nanya, udah berhasil belum ya? Lebih baik tanyakan, aku udah nyiram belum hari ini? Oke, setelah semua cerita, teori, dan contoh, sekarang giliran kamu turun ke lapangan. Tapi tenang, ini bukan ajakan ikut lomba hidup paling teratur sedunia. Ini cuma tantangan kecil, tapi bisa jadi titik balik besar. Pertama, pilih 1 tujuan yang macet. Kamu tahu yang udah lama kamu niatin tapi nggak jalan-jalan juga. Bisa soal kesehatan, keuangan, karir, atau bahkan nulis buku yang udah 3 tahun jadi draft bab 1 doang. Kedua, ciptakan 1 langkah kecil yang bisa kamu jadikan sistem harian. Ingat, nggak perlu keren. Justru semakin sederhana, semakin mudah kamu konsisten. Kalau mau sehat, mulai dari jalan kaki 5 menit. Mau nulis? Tulis 1 kalimat per hari. Mau lebih tenang? Tarik napas dalam selama 30 detik tiap pagi. Ketiga, dan yang paling penting, ingat bahwa kesuksesan itu bukan soal seberapa besar mimpimu, tapi seberapa konsistennya langkahmu. Impian besar tanpa sistem itu kayak punya kapal mewah, tapi nggak punya kemudi. Tapi langkah kecil yang kamu ulang terus, itu seperti dayung kecil yang akhirnya bisa nyebrangin kamu ke seberang lautan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma jadi pendengar bijak yang angguk-angguk paham. Jadi pencipta sistem yang pelan-pelan, diam-diam, tapi pasti sedang membentuk versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.